Laptop bekas bisa jadi sebuah jalan pintas untuk mendapatkan device yang pantas dan berkelas di harga yang nggak terlalu pedas. Di video kali ini kita akan membahas laptop 7 jutaan yang dari performa sangat buas. Ya udahlah, nggak usah ngegas. Saya ucapkan selamat menonton. Ampas. Hai guys, Handika di sini dan selamat datang di segmen retas episode ketiga. Dan laptop yang akan kita retas kali ini menurut saya cukup unik karena seharusnya laptop ini dimasukkan ke seri Ultrabook atau laptop bisnis, tapi dia spesifikasinya gaming, jadi nggak pakai seri U atau Ultra Low Power, tapi spesifikasinya dia menggunakan seri HQ atau High Performance Quad Core. Kemudian untuk VGA card-nya juga menggunakan seri GTX, jadi bukan seri MX series yang biasanya ada pada laptop-laptop tipis yang menggunakan ultra low power. Laptop ini dulu awal-awal launching harganya sekitar 20 sampai 25 juta. Nah, sekarang udah sekitar 4 tahun berlalu. Untuk harganya sekarang jadi berapa sih? Dan secara performa apakah dia masih bisa stabil seperti waktu awal-awal launching dulu? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, support dulu channel DKID dengan cara subscribe karena subscribe-nya ini gratis. Dan nanti ketika channel DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop buat kalian yang beruntung. Serta jangan lupa turn on tombol notifikasinya, karena di next video kita juga akan mengadakan retas, tapi retasnya adalah seri laptop baru yang ada di belakang ini, yang kalian udah pasti pada tahu. Jadi ini adalah G504, yang sebenarnya seri baru, cuman karena laptop bekas yang harganya udah turun lumayan jauh, jadi saya masukkan saja ke segmen retas. Dan sekedar informasi singkat, laptop-laptop yang kita retas kemarin semuanya udah laku semua, dan kalian nggak usah tanya berapa stoknya bang, karena kalau laptop second itu stoknya pasti cuman 1 unit ya. Jadi meskipun ini cuma 1 unit, jadi nggak ada stok lain, kecuali kalau laptop baru stok di KID ada beberapa. Cuman kalau laptop bekas pasti stoknya cuma 1. Dan untuk i500, X550iU dan juga MSI kemarin semuanya udah laku. Jadi terima kasih atas tanggapan positifnya di segmen ini. Dan perkenalkan, ini adalah XP Envy J119TX, laptop dari brand XP yang dikeluarkan pada tahun 2015. Jadi umurnya sudah sekitar 4 tahun. Dan laptop ini memiliki desain yang sangat premium. Kalau first impression, menurut saya laptop ini mirip sekali dengan MacBook. Dari segi bahan quality-nya, finishing silvernya. Kalau untuk dari bahan build quality, menurut saya sudah cukup solid. Sampai bahan atau bekas-bekasnya itu mirip sekali dengan bekasnya MacBook. Jadi kalau kalian lihat di sini ada dent. Di sini juga ada baret-baret yang ini menurut saya adalah penyakitnya MacBook. Karena memang laptop ini secara build quality, finishing, dan juga bahan material, ya MacBook banget lah. Jadi ini sama seperti XP tapi MacBook atau MacBook tapi XP. Ya pokoknya intinya MacBook banget. Untuk bagian logonya XP masih menggunakan desain finishing chrome seperti ini, jadi nggak ada yang berubah. Oke, sekarang kita coba apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Wih, bisa, tapi licin ya ternyata. Kita coba lagi. Set. Bisa. Dan laptop ini meskipun udah umurnya 4 tahun, laptop ini memiliki fitur yang namanya Ergolift, jadi sama seperti laptop yang kita battlekan kemarin, yaitu Asus S412 dan juga S430. Jadi buat yang belum tahu, fitur Ergolift ini adalah fitur yang memungkinkan tangan kalian untuk mengetik dengan nyaman, karena logikanya gini, kalau kalian ngetik tapi keyboardnya lurus, tangan kalian ketika menekan tombol yang agak atas akan sangat jauh lokasinya atau letak tombolnya. Tapi kalau fiturnya Ergolift, jadi tangan kalian mau ngetik huruf tombol yang atas akan semakin dekat karena keyboardnya akan sedikit ngangkat. Kemudian fitur Ergolift juga berfungsi sebagai sistem airflow karena nanti angin atau air itu akan masuk melalui melalui bolongan, melalui lubang yang ada di sini pokoknya ya. Karena Ergolift memungkinkan engselnya mengangkat seperti ini, jadinya angin yang masuk akan mendinginkan CPU dan juga GPU yang ada di bagian belakang. Yang di XP juga ada rongga-rongganya seperti ini. Jadi dari sistem airflow dia akan lebih optimal. Oke, sekarang masuk ke bagian dalam. Kalau di bagian dalam di sini ada speaker, 2 speaker di sisi kanan dan juga kiri keyboard yang audionya sudah disertifikasi oleh Bang & Olufsen. Jadi untuk kualitas suaranya udah enak banget. Tapi langsung aja kita coba ya biar kalian bisa dengerin. Udah ya cukup. Tangan saya mau ikutan goyang kalau ada koplo. Oke, sekarang kita bahas di bagian apa tadi? Touchpad ya. Touchpad belum kita bahas. Touchpadnya ukurannya sama seperti MacBook, jadi dia agak memanjang ke
kiri dan juga kanan, jadi nggak membesar seperti laptop pada umumnya. Dan desain seperti ini adalah MacBook banget, jadi kalau kalian punya MacBook kalian pasti tahu. Dan touchpadnya feel-nya mirip banget dengan MacBook, dengan Windows Precision Driver juga yang bisa scroll pakai 2 tangan seperti ini, minimize 4 tangan seperti ini ya. Kemudian untuk klik kanan dan kirinya ini juga sudah cukup responsif. Travel distance-nya pas, nggak terlalu dalam. Sekarang kita coba bahas keyboard. Untuk keyboardnya tombol powernya sudah memisah dengan keyboard seperti ini, karena memang kebanyakan laptop-laptop premium tombol powernya pasti menyatu dengan keyboard. Untuk feel keyboardnya sudah lumayan enak, lumayan nyaman lah dibanding dengan XP yang sekarang yang harganya 4-5 jutaan. Menurut saya feel-nya masih enak, travel distance-nya pas, dan tactile-nya juga enak. Cuman yang bikin saya nggak suka adalah kalau kalian lihat di sini ada tombol arrow dan juga tombol bawah yang seakan-akan tombolnya ini menyatu, cuman kayak di cutter gitu aja jadi 2. Jadi tombolnya terlalu kecil seperti ini. Kemudian kalau dari segi spesifikasi, menurut saya XP Envy ini unik ya. Jadi XP Envy itu adalah segmennya XP yang biasanya adalah untuk Ultrabook. Laptop ini sebenarnya secara desain dan juga feel tampilan, dia itu seperti Ultrabook karena nggak ada kesan gaming look-nya sama sekali. Mungkin yang membuat kesan gaming hanya stiker GTX-nya di sini. Nah, yang cukup unik menurut saya secara spesifikasi, dia tidak menggunakan prosesor yang ultra low power, jadi seperti seri U ataupun seri M, seri Y, enggak, tapi laptop ini menggunakan seri HQ, atau kepanjangannya adalah High Performance Quad Core, jadi di atasnya High Performance. Untuk laptop-laptop XP Envy sekarang, XP Envy 13 ataupun XP Envy X360, kebanyakan meskipun dari Intel atau AMD, seri prosesornya adalah seri U dengan VGA card-nya MX series. Jadi memang CPU dan juga GPU yang ultra low power yang memungkinkan form factor kecil dari sebuah laptop. Nah, laptop ini karena menggunakan HQ dan juga GTX, meskipun GTX-nya masih 950M ya, bukan yang 950 biasa. Kalau kalian nggak tahu 950M sama seperti 2070 Max-Q, 1070 Max-Q, ya kayak gitulah. Pokoknya yang Max-Q design, yang bukan pure 2070 atau 1070, jadi masih yang low power. Kemudian untuk RAM-nya, laptop XP Envy ini menggunakan 8GB dengan settingan dual channel DDR3L. Untuk storage-nya menggunakan hard disk dengan kapasitas 1TB. Nah, kemudian untuk layarnya sendiri, spesifikasinya adalah 14 inch dengan resolusi Full HD. Tapi menurut saya XD-nya ini masih panel TN, kalau nggak gitu panel IPS dengan 45% NTSC. Jadi kalau kalian lihat warnanya itu nggak terlalu, tingkat saturasinya nggak terlalu tajam. Kelihatan nggak ya di kamera sebentar? Nah, itu kalau kalian lihat wide viewing angle-nya juga nggak cukup bagus meskipun layar dari XP Envy ini sudah Full HD. Mungkin panelnya masih TN atau memiliki panel IPS, cuman sRGB-nya masih rendah, mungkin di sekitar 60% sRGB dan juga 45% NTSC. Untuk port-portnya, XP Envy ini di bagian kirinya terdapat Kensington lock, HDMI, 2 buah USB 3.0, jack audio, dan slot SD card. Kemudian di sebelah depannya nggak ada apa-apa. Di sebelah kanannya ada input power, input LAN, dan juga USB 3.0 satu lagi. Jadi minusnya XP Envy ini tidak memiliki USB Type-C, cuman dia sudah memiliki 3 buah USB 3.0. Kemudian di bagian belakang terdapat ruang ventilasi sama seperti laptop Acer Swift, kemudian laptop-laptop tipis S430 412FL yang kita review kemarin. Rata-rata pembuangan udaranya ada di sela-sela layar seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya cukup ada sesuatu, baret-baret seperti ini ya, jadi cukup banyak. Di bagian belakangnya ini bahannya juga aluminium dengan finishing silver yang sama. Ya, seperti saya bilang tadi, ini adalah MacBook tapi XP. Nah, kekurangannya laptop bekas ini karetnya di bawah sini nggak ada. Seharusnya ada karet seperti ini, jadi untuk fitur anti-selip dan juga biar nggak baret-baret seperti ini. Namun karena ini karetnya mungkin hilang, jadi baret-baretnya di sini terlihat banyak sekali kalau kita lihat. Jadi ini sekalian buat pelajaran buat kita semuanya. Jadi kalau kalian punya laptop yang casing bawahnya juga aluminium, saya sarankan kalian jangan terlalu menggeser-geser, karena akan cepat sekali baret seperti ini, apalagi kalau karetnya sudah hilang. Atau kalian bisa menggunakan laptop di permukaan yang nggak terlalu padat. Oke, jadi sekarang langsung saja kita coba laptop yang berumur 4 tahun ini, yang sebenarnya nggak ketinggalan-ketinggalan banget. Karena spesifikasinya masih menggunakan Intel Core i7 generasi ke-6 atau Skylake 6700HQ. Dan juga GTX-nya juga masih menggunakan seri 950. Jadi nggak terlalu tertinggal seperti
laptop-laptop yang kita retas kemarin. Pertama, seperti biasa, kita tes dulu laptop ini menggunakan Sensebench R15 dengan memonitoring suhu temperaturnya melalui HW Monitor. Dan hasilnya di CPU benchmarknya, XP Envy dengan i7 6700HQ mendapatkan skor 572 CB dengan suhu max load sekitar 80 derajat Celcius. Dan untuk GPU benchmarknya di OpenGL Cinebench GTX 950 4GB dari XP Envy mendapatkan skor 77,73 FPS dengan suhu max load 65 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita menggunakan game Apex Legends dengan settingan XD jadi 1280x720 dan hasilnya masih cukup playable dengan average rata-rata FPS yang didapat sekitar 50-an FPS. Untuk suhu CPU dan juga GPU relatif aman di angka 75-78 derajat Celcius. Lanjut ke game GTA 5, sama juga kita juga menggunakan settingan XD kualitas medium dan di game ini XP Envy masih cukup playable dengan perolehan FPS sekitar 50-an FPS. Untuk suhu GPU dan juga CPU juga masih relatif aman. Di PES 2019 mendapatkan skor 50-an FPS ya secara average dengan suhu yang masih stabil juga di angka yang sama dengan game-game yang kita tes sebelumnya. Nah, sekarang di game Battlefield 5 ini baru ada drop FPS dan jika kalian lihat data di sebelah kiri di bagian MSI Afterburner akan muncul data power limit dari GPU-nya. Jadi di game Battlefield 5 ini FPS-nya naik turun dan ketika power limitnya ini hilang notifnya, gamenya akan playable lagi di angka 30-35an FPS. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini dan kesimpulannya XP Envy di episode retas ketiga ini adalah menurut saya laptop ini masih sanggup untuk menahan cobaan dari system requirement game-game AAA saat ini. Cuman tadi minusnya memang di game Battlefield 5 yang mengalami drop FPS sampai 10 FPS yang gara-gara powernya dilimit oleh GPU-nya. Yang mungkin memang fitur ini disematkan oleh XP agar baterainya tidak terlalu boros dan tidak terjadi thermal throttling ataupun overheat. Dan kalau secara desain menurut saya juga nggak terlalu tertinggal banget meskipun laptop ini umurnya sudah 4 tahun lalu atau mungkin XP yang inovasinya kurang menggebu-gebu. Jadi kalau secara desain memang menurut saya nggak terlalu tertinggal banget dengan desain XP yang sekarang. Fitur ergoliftnya juga masih kekinian dengan keyboard single LED backlit berwarna putih dan desain di area sini yang menurut saya masih terlihat premium dan cukup keren. Kecuali di bagian atas ini memang terlihat jadul banget, jadul dan tidak baseless itu adalah hal yang sangat enggak banget kalau 2019 ini. Dan perkembangan teknologi itu menurut saya memang gila-gilaan banget ya, apalagi brand yang ASUS atau Asus itu gila-gilaan banget inovasinya. Dan laptop ini dulu awalnya harganya sekitar 20 juta dan sekarang hanya menjadi sekitar 7 jutaan saja. Dan buat kalian yang minat, ini cepet-cepetan aja, link pembeliannya ada di deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan mungkin buat kalian yang punya laptop ini, kalian bisa share pengalamannya di kolom komentar untuk berbagi informasi dengan yang lain. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!